Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ya mari kita sama-sama membaca doa bersama menurut eh, keyakinan kita bersama. Doa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, adik-adik sekalian yang saya banggakan, pertama-tama izinkan saya melanjutkan materi ya. Materi kita hari ini tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman ya. Nah, eh, olehnya itu teman-teman memperhatikannya tentang keimanan seseorang ataukah keimanan kita ya. Eh, adapun oke ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang pertama bagaimana menganalisis makna syabul iman, cabang iman. Kemudian pengertian dalil-dalilnya macam-macam dan manfaat keimanan ya. Kemudian mempresentasikan makna syabul iman. Kemudian meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Selanjutnya membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ini yang penting ya dalam kehidupan bersosial di luar sana ya. Nah, keimanan ini terbagi atas tiga ya dari konsep ataukah peta konsepnya ya terbagi atas tiga, dibuktikan dengan diucapkan dengan lisan ya, keimanannya ya dibuktikan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan ya. Ini ada tiga. Nah sebentar kita bahas tentang apa sih yang diucapkan dengan lisan seperti apa, kemudian diyakini dengan hati seperti apa sih peran kita untuk meyakini itu, dibuktikan dengan perbuatan apa yang harus dilakukan itu ya. Oke. Nah, ini ada satu kisah ya, kisah dari Abdullah bin Husafa ya, atau Ashami. Ya, kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cium kepala Raja Samawi. Ya, ini kita bisa cari di internet ataukah bagaimana sih kisahnya ini ya untuk memperluas wawasan kita ya bersama ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini tentang keimanan ya, tentang keimanan. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang saya banggakan, apa sih itu keimanan ya? Keimanan atau faith, iman dari kata iman atau faith. Makna iman secara etimologi berasal dari kata amanah, ya aminu atau imanan. Berarti tasdik ya, yang membenarkan, mempercayai dan menuntut ilmu. Iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan perbuatan. Kemudian kedua, menurut Imam Syafi'i iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurnanya salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Nah, kemudian tujuan tujuan keimanan adalah penghambaan diri ya. Kita ketahui bersama bahwa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, pencipta bukan hamba, ataukah
bukan kepada manusia lain atau ke golongan lain, hanya kepada Allah. Ini tujuannya. Kemudian macam-macam iman, iman taklil, kemudian iman tahqiq, kemudian iman istidlal, ya. Ini sebentar dijelaskan juga. Terakhir atau selanjutnya terdapat keimanan yang dibenarkan di dalam kalbu, ya, keyakinannya. Kemudian diikrarkan dengan lisan, ya, diucapkan yang benar, diamalkan ataukah dilakukan dengan anggota badan ataukah perbuatan, seperti mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada tiga tingkatan keimanan, ya, yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, imanul yakin atau dalam imanul yakin ini dalam pemaknaan bahasa imanul yakin adalah keyakinan yang didasarkan pada ilmu suatu yang ada dengan syarat adanya bukti diperuntukkan bagi mereka yang cenderung yang rasional, ya, ilmu atau orang-orang yang berpikir, ilmu yakin, ya. Ainul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan, ya. Ini para ilmuwan, ya, disertai dengan ainul yakin, ya, dijelaskan, ya, kejelasan. Kemudian hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan pada yang hak atau yang benar. Nah, ini sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan, hakul, ya, kenyataan. Nah, kita lanjut dengan apa sih yang menambah keimanan dan mengurangi keimanan. Yang menambah keimanan adalah mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seseorang mengenal Allah, keimanan semakin bertambah. Kemudian memperhatikan ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syariah, ya. Kemudian banyak melakukan ketaatan, meningkatkan meninggalkan kemaksiatan dan dalam larangan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa yang mengurangi keimanan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Kemudian tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan ayat syariah. Sedikit amal salih, ya, sedikit amal salihnya. Kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, ya. Ada 6 pilar, ya, pilar keimanan. Ya, kita ketahui bersama ini mulai dari SD sampai SMP, ya, hingga hari ini. 6 pilar ini apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Nah, ini penjelasannya, ya. Iman kepada Allah. Nah, pertama, bagaimana beriman dengan mewujudkan keberadaan Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama-nama sifat-sifat Allah. Kemudian beriman kepada para malaikatnya, bagaimana beriman dengan keberadaan para malaikat Allah, mengimani secara rinci nama-nama malaikat yang kita ketahui, mengimani secara bersama-sama. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwa seluruh kitab-kitab berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengimani secara rinci nama-nama kitab Allah yang kita ketahui dan mengimani beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya sebelum dihapus, ya. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, mengimani bahwa rasul-rasul risalah para rasul berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengimani secara rinci namun para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diketahui
dan mengimani secara global ya. Kemudian selanjutnya mengimani kepada hari akhir, beriman kepada hari kebangkitan, beriman dengan hari perhitungan, kemudian beriman kepada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman bahwa mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ya, beriman kepada segala sesuatu yang terjadi merupakan makhluk Allah. Beriman bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Nah, inilah enam pilar iman kepada iman rukun iman ya. Nah, syahbul cabang iman atau syahbul iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ya. Nah, dijelaskan iman yang terdiri dari 6 pilar seperti di atas atau di samping ini ya, sebelumnya memiliki beberapa bagian unsur ya. Nah, terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan ya atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman ya. 77 cabang itulah yang disebut dengan syahbul iman ya. Nah, bila mana 77 tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah keimanannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan keimanannya. Ya, dalil-dalil syahbul iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala wa kala Rasulullah ala al-imanu bidu wasabuuna au badahu wasyaituna sya'batu fa'af sa'lu qalu la ilaha illallahu wa adnahu imadatan laza alana darikat wal hayya saibatu minal aimani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi oleh di jalannya. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, dimensi keimanan ma'rifatul ya ada 3. Ma'rifatul bil qalbi yaitu meyakini dengan hati. Kemudian iqrarul bil lisan yaitu diucapkan dengan lisan. Kemudian amalum bil arkan yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Nah, 3 cabang ini dijelaskan ya bahwa bagaimana meyakini dengan hati seperti ya pertama ma'rifatul bil qalbi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, takdir baik, takdir buruk, iman kepada hari akhir dan kebangkitan, sampai dengan tidak menipu, tidak susun dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, ya. Kemudian bagaimana dengan iqrarul bil lisan atau diucapkan dengan lisan, mengucapkan kalimat taiban atau kalimat-kalimat yang baik, membaca kitab suci Al-Quran, kemudian belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah termasuk istighfar. Dan selanjutnya amalum bil arkan yaitu mengamalkan dengan perbuatan ya. Bersuci atau tahar termasuk di dalamnya pakaian,
dan tempat tinggal harus bersih ya, menegakkan sholat baik fardu maupun sunnah, bersedekah kepada fakir dan miskin ataupun anak yatim, menjalankan puasa wajib dan sunnah, menjalankan haji bagi yang mampu, menyempurnakan dan menunaikan nazar, dan menyempurnakan dan menunaikan sumpah, sampai dengan mendidik anak dengan pola asuh dan seterusnya. Uh, Mungkin ini yang sempat saya paparkan ya. Uh, Adik-adik sekalian, apabila ada pertanyaan, apabila ada tanggapan, silakan ditanggapi apakah melalui media ini ataukah melalui WA grup atau pribadi ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.